Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Deana Pratiwi. Saya berasal dari Manajemen Pendidikan Islam 2C. Di sini saya akan membahas mengenai tentang kata kerja dan aspeknya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kata kerja. Kata kerja yang diikuti pola terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah bentuk dasar atau base form. Yang kedua adalah pola S yang digunakan untuk banyak orang. Yang ketiga adalah past form yang digunakan untuk kejadian yang kemarin. Yang keempat digunakan untuk kegiatan yang sedang dilakukan, yaitu verb ing. Yang kelima adalah past atau passive participle yang digunakan untuk lusa lalu atau kejadian yang telah lama dilakukan. 2. Beberapa kata kerja memiliki pola lebih dari yang digunakan. Yang pertama adalah base form yang terdiri dari kalimat imperatif, present tense, dan infinitive. 2. S form dipakai untuk sudut orang ketiga. 3. Past form. 4. In form. 5. Past atau passive participle. 59. Kata kerja terbatas dan tak terbatas. 1. Frasa verbal berhingga adalah frasa yang dapat menjadi verba utama dalam sebuah kalimat. Yang kedua, frasa verbal berhingga dapat muncul dalam klausa utama atau subklausa. 60. Struktur kata kerja. 1. Dalam kata kerja terbatas ada beberapa pilihan. 2. Dalam frase kata kerja selalu ada kata kerja biasa. Mungkin ada satu atau lebih pembantu di depannya. Jika tidak ada kata bantu, kata kerjanya dalam bentuk sederhana. Kata kerja bantu mempengaruhi bentuk kata berikutnya. Apakah kata berikutnya adalah bentuk lain atau kata kerja biasa? Rumusnya ialah have plus past participle, yaitu masa lalu partisip. Be plus active participle, partisip aktif. Be plus passive participle, partisip pasif. 61. Arti dalam kata kerja. 1. Tense. Kata pertama dari frasa verba berhingga adalah masa kini atau masa lalu. Biasanya tensesnya berarti waktu sekarang dan waktu lampau, sekarang dan kemudian. Yang kedua adalah kata kerja modal. Kita dapat mengekspresikan ide-ide seperti tindakan yang mungkin atau diperlukan. Ketiga, sempurna. Verba ini memiliki aspek perfect, yang berarti sampai sekarang atau sampai saat itu. 4. Terus-menerus. Frasa verba ini kontinu. Kontinu berarti untuk jangka waktu tertentu. 5. Pasif. Kami menggunakan pasif ketika subjeknya bukan agen, tetapi apa tindakannya yang diarahkan. 62. Kata kerja tindakan dan kata kerja keadaan. 1. Kata kerja dapat menyatakan tindakan atau keadaan. Tindakan berarti sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang berubah. Kata kerja tindakan adalah kata kerja seperti do, go, buy, play, stop, take, decorate, say, ask, decide, dan lain-lain. Kebanyakan kata kerja tindakan mengacu pada tindakan fisik. 2. Kita dapat menggunakan kata kerja tindakan dengan kontinu, tetapi kata kerja keadaan tidak normal terus-menerus. Yang ketiga, beberapa kata kerja memiliki arti yang berbeda. Satu makna bisa menjadi tindakan dan lainnya artinya dapat berupa keadaan. 5. Beberapa kata kerja selalu mengungkapkan keadaan dan karenanya tidak dapat terus-menerus. 6. Sakit hati, sakit dan perasaan bisa sederhana atau terus-menerus dengan sedikit perbedaan makna. 7. Kita sering menggunakan can dan bisa untuk persepsi. 9. Kata kerja dan aspeknya. Yang pertama kita akan membahas tentang present continuous dan present simple. Formnya adalah untuk present continuous, present of be plus active participle. Present simple, base form atau S form. Dalam penggunaannya, kita bisa menggunakan present continuous untuk tindakan saat ini selama periode waktu tertentu. Present continuous yaitu now, at the moment, at present, just, already, and still. B. Kata tindakan. Biasanya digunakan untuk present simple dalam keadaan sekarang. C. Tindakan berulang. Kami menggunakan present simple untuk tindakan berulang seperti rutinitas dan kebiasaan. Hal-hal yang terjadi lagi dan lagi. D. Saat ini terus berlanjut dengan selalu ada penggunaan khusus dari always dengan continuous. E. Tindakan instan.
Simple present juga digunakan untuk menggambarkan tindakan yang terjadi, misalnya dalam sebuah komentar. F. Kata kerja melaporkan. Kita dapat melaporkan kata tertulis dengan kata kerja sederhana saat ini. Kami melihat tulisannya pernyataan seperti ada yang ada di masa sekarang. G. Masa depan. Kita dapat menggunakan present continuous untuk berbicara tentang apa yang seseorang telah atur untuk dilakukan, dan present simple untuk tindakan dan acara yang merupakan bagian dari jadwal. 65. Present perfect dan past simple. 1. Pola. Present perfect polanya ialah present of have plus past participle. Yang past simple yaitu past form. Penggunaan past simple. Kami menggunakan past simple untuk tindakan di masa lalu. Waktu tindakan minggu lalu sudah berakhir. Past adalah bentuk normal dalam cerita. B. Kita juga menggunakan past simple untuk tindakan berulang. 4. Present perfect atau past simple. A. Pilihannya tergantung pada apakah pembicara melihat tindakan tersebut terkait dengan sekarang atau seperti di masa lalu. B. Ketika kita menggunakan present perfect untuk suatu keadaan, itu berarti keadaan itu masih ada sekarang. Jika keadaan berakhir, kita menggunakan masa lalu. C. Ketika kita menggunakan present perfect atau untuk tindakan berulang, itu berarti tindakan itu mungkin terulang lagi. Past simple artinya rangkaian aksi sudah selesai. 5. Adverbial waktu dengan present perfect dan past simple. A. Dengan hanya dan baru-baru ini ada sedikit perbedaan makna. B. Sekali, dua kali, dan lain-lain dengan present perfect berarti beberapa kali tindakan itu terjadi sampai sekarang. Dengan simple past sekali biasanya berarti pada suatu waktu di masa lalu. C. Kita bisa menggunakan pagi ini, siang ini, dan hari ini dengan present perfect. Mereka termasuk waktu sekarang. Ketika waktunya habis, kami menggunakan masa lalu atau present past. D. Kita sering menggunakan for dan since dengan bentuk negatif present perfect. 66. Past continuous. Polanya yaitu past of be plus active participle. 2. Penggunaan. Suatu tindakan selama periode yang lalu. Kami menggunakan masa lalu terus-menerus untuk tindakan selama periode waktu yang lalu, sesuatu bahwa kita berada di tengah-tengah. B. Past continuous dan past simple. Periode dari suatu tindakan yang berkesinambungan dapat mencakup di masa lalu. Di sini pembicara melihat satu tindakan yang terjadi di sekitar tindakan lainnya. Masa lalu terus-menerus adalah berjalan lebih lama. Tindakan latar belakang dan masa lalu sederhana adalah tindakan yang lebih pendek dan lengkap. C. Bandingkan present perfect dan present perfect untuk satu tindakan. Continue ini di sini berfokus pada tindakan yang sedang berlangsung. Fokus sempurna saat ini pada hasil tindakan. Pilihannya tergantung pada bagaimana pembicara melihat aksinya. D. Kami menggunakan present perfect bukan continuous untuk keadaan hingga saat ini. 67. Present perfect continuous. Polanya ialah past of be plus active participle. 2. Penggunaan. Yang A. Suatu tindakan selama periode yang lalu. Yang B. Past continuous dan past simple. Periode dari suatu tindakan yang berkesinambungan di masa lalu dan dapat mencakup waktu jam. Ini juga dapat mencakup tindakan lain. C. Status masa lalu. Untuk keadaan lampau, kita biasanya menggunakan bentuk lampau sederhana, yaitu present of have plus been plus active participle. 2. Gunakan. A. Kami menggunakan present perfect continuous untuk suatu tindakan selama periode waktu hingga sekarang. B. Kita dapat menggunakan present perfect continuous untuk tindakan berulang hingga sekarang. 69. Ikhtisar penggunaan tenses dan aspek. Present continuous, present simple, present perfect, dan past simple. Suatu tindakan pada periode sampai sekarang, serangkaian aksi hingga saat ini, keadaan hingga saat ini, sebuah tindakan di masa lalu, serangkaian tindakan masa lalu, keadaan masa lalu. 3. Masa lalu terus-menerus, suatu tindakan selama periode waktu yang lalu. 4. Present perfect continuous, suatu tindakan selama periode hingga saat ini. 5. Past perfect continuous, yaitu tindakan selama periode hingga waktu yang lalu. Sebuah tindakan sebelum masa lalu, keadaan sebelum masa lalu. Baiklah, sekian dari
presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.